Rahasia Bab 9, Liciknya Dodit. "Ya yuk," teriak Chef Robby. "Aku dari tadi sudah teriak, tapi tidak ada yang keluar," sahut Bobby sembari duduk di kursi yang ada di bawah pohon rambutan. Dia menyalakan rokoknya sembari memperhatikan keadaan sekitar. "Apa mungkin mereka pindah?" tanya Chef Robby sembari mendekati Bobby. Bobby mengedikkan bahunya. "Tadi, kata warga tidak ada orang, tapi tidak dijelaskan kemana," sahutnya. Chef Robby menghela nafasnya panjang sembari memperhatikan keadaan sekitar. Ada beberapa warga yang lewat sembari memperhatikan mereka. Chef Robby segera menghampiri ibu-ibu yang terlihat sedang berbisik-bisik. "Apa ibu tahu di mana keluarga almarhum Pak Adi?" tanya Chef Robby. Ibu-ibu itu menggelengkan kepala. Mereka tahu keberadaan Nani dan Dodi, tapi mereka tidak mau memberitahukan kepada siapapun. Khawatir Pak Dodi akan membuat usaha mereka hancur. Walaupun seperti itu, Chef Robby tak putus semangat. Dia tetap bertanya kepada warga yang lewat di depan rumah itu, dan semua jawaban sama. "Sudahlah," ujar Bobby sembari menjatuhkan puntung rokok ke tanah. "Mungkin mereka sudah pindah," ujarnya lalu masuk ke dalam mobil. Chef Robby menatap rumah itu dengan seksama. Perjalanan yang jauh ternyata tidak membuahkan hasil. Akhirnya dia ikut melajukan mobilnya kembali ke ibu kota. Dodi dan Nani diletakkan di gudang. Mereka diperlakukan seperti seorang tawanan. Ketika baru saja ingin terlelap, ada seseorang yang menyiramkan air ke wajah Nani dan juga Dodit. "Kurang ajar," seru Dodit marah. Terlihatlah Dodi dan ketiga istrinya ada di hadapan Nani dan Dodit. "Kamu bukan hanya penipu, tapi pencuri," seru Dodi sembari menjambak rambut Nani. "Au!" Nani meringis kesakitan. "Apa maksudmu?" tanyanya bingung. "Kamu telah mencuri uangku," teriak Dodi sembari memukul kepala Nani. "Ah!" Nani teriak kesakitan. "Lepaskan ibuku," teriak Dodit berusaha untuk bangun. "Mana uangku?" teriak Dodi sembari menginjak perut Nani. Wanita parubaya itu hanya teriak kesakitan. Dia tidak mau mengakui jika dia telah mengambil uang pria itu. Ketika tadi malam dia mengambil ke rumah Dodi untuk menjemput Yayu, dia langsung berpikir licik. Dia tahu jika Dodi pria licik, maka dia bersikap lebih licik dari Dodi. Uang 20 juta dengan pecahan 50.000 yang masing-masing diikat dalam jumlah 5 juta. Setiap ikatan dia mengambil 250.000. Uang itu telah diberikannya kepada Yayu. "Di mana uangku?" teriak Dodi sembari terus menginjak perut Nani. "Uangmu telah aku berikan kepada anakku," sahut Nani dengan suara yang berat. "Kurang ajar." Dodi seperti kesetanan. Dia mengambil kursi yang terbuat dari kayu, mengangkat kursi itu dengan kedua tangannya, hendak menjatuhkan ke tubuh Nani, tapi sebuah tangan menahannya yang tidak lain adalah Dodit. Pria itu tadinya terlihat sangat lemah, tapi ketika ibunya diinjak dan disiksa, membuatnya berusaha untuk berdiri tanpa bantuan tongkat yang selama ini digunakannya. Lalu dia meninju wajah Dodi sampai pria itu tersungkur ke lantai. Bukan hanya sekali, Dodit melakukan yang sama, persis dilakukan Dodi kepada ibunya. Ketiga istri Dodi teriak histeris melihat suami mereka disiksa. "Ampun!" teriak Dodi memohon. Begitupun ketiga istri Dodi memohon kepadanya. Dodit segera menurunkan posisinya ingin membantu ibunya yang telah terluka. Tapi ketika dia baru saja menundukkan badannya dipukul Dodi dengan sapu. Dodit segera menoleh dan langsung memukul perut Dodi sampai tubuh pria itu membentur dinding. "Kamu belum kenal siapa aku," seru Dodit marah, sembari mengambil kursi yang tadi ingin dipukulkan ke tubuh Nani. Dia memukulkan kursi itu ke kaki Dodi sampai pria itu teriak kesakitan, terus melakukan berulang dan berulang. Tak peduli ketiga istri Dodi teriak memohon belas kasihan. "Ampun," ujar Dodi. "Aku akan memberikan apapun kepadamu, tapi jangan siksa aku," pinta Dodi. Dodit mengakhiri penyiksaan yang baru saja dilakukannya. "Apa kamu yakin akan memberikan apapun yang aku mau?" tanya Dodit yang mulai berpikir licik. Dia tidak akan menyiapkan kesempatan itu. Dodi menganggukkan kepalanya. "Bagaimana dengan istrimu? Apa mereka juga bersedia dengan semua keputusanmu?" tanya Dodit balik. "Kami bersedia," sahut ketiga istri Dodi yang takut. Takut jika Dodit akan kembali menganiaya suami mereka. "Baik kalau begitu. Karena kamu tidak jadi menikah dengan adikku, maka aku akan menggantikannya." "Dodit, apa maksudmu?" tanya Nani dengan suara yang berat karena menahan sakit. "Apa maksudmu?" tanya Dodi bingung. "Kamu dan Yayu bukanlah saudara kandung. Saudara kandung tidak boleh menikah," ujar istri pertama. Dodit menggelengkan kepalanya. "Aku bukan menikahi adikku, tapi aku akan menikahi anak kalian yang usianya masih 15 tahun. "Apa?" Dodi dan ketiga istrinya kaget. "Anakku masih kecil. Tidak mungkin anakku menikah denganmu," teriak Dodi yang tidak setuju dengan ucapan Dodit. "Bagaimana dengan adikku? Adikku juga masih kecil. Kamu tidak peduli ketika adikku menolak menikah denganmu?" Itu karena ibumu," sahut Dodi.
Awalnya dia tidak mengenal Yayu, tapi karena Nani yang menawarkan anaknya sendiri, maka Dodi langsung menyetujui. Dodit meletakkan jari telunjuk di bibirnya. "Apa kamu ingin aku siksa lagi?" Ujarnya pelan tapi seperti mengintimidasi. Dodit tidak berani melawan. Pukulan yang diberikan Dodit sangat sakit, bahkan rasa sakit itu masih sangat terasa, belum lagi kakinya. "Kami akan membebaskan kamu dan ibumu, pergilah," ujar istri pertama. No, ujar Dodit yang tidak mau pergi begitu saja. "Aku tidak akan pergi dari sini. Aku ingin menikah dengan anak kalian," ujarnya lagi. "Anak muda, anak kami masih 15 tahun, belum saatnya dia menikah," ujar Dodi. "Itu urusanmu, lakukan apa yang kamu mau. Atau kamu ingin aku melakukan dengan cara kasar?" ancam Dodit. "Kalau kamu tidak mau menikahkan aku dengan anakmu yang masih bau kencut, maka jangan salahkan aku tiba-tiba anakmu pulang sekolah sudah tidak perawan. Aku akan memperkosanya," ancamnya. "Tidak," teriak istri pertama. Dia adalah ibu dari anaknya yang bernama Bunga, yang sedang duduk di bangku sekolah menengah pertama kelas 3, sedangkan dari istri kedua dan ketiga masih duduk di bangku sekolah dasar. Baik, saud Dodi takut. "Kita akan membicarakan ini dengan anak kami," ujarnya lalu menyuruh ketiga istrinya untuk membantunya berdiri. Dodi juga membantu ibunya untuk berdiri. "Apa yang kamu lakukan?" "Ibu tidak mau berbesan dengan mereka," bisik Nani. "Aku melakukan ini untuk memberikan pelajaran kepada tua bangka itu," bisiknya. "Lalu bagaimana dengan pernikahan itu? Anaknya masih kecil dan kamu akan menikahinya." "Aku tahu melakukan apa. Pria seperti dia sangat sombong. Dengan cara seperti ini akan membuatnya diam," jelasnya sembari membawa ibunya keluar dari gudang. "Kita buat perjanjian saja," bisik ibunya yang benar-benar tidak mau berbesan dengan Dodi. "Ibu percaya dia akan menepati perjanjian yang akan disepakati?" tanyanya. Nani diam. Pria seperti Dodi tidak akan bisa menepati janji. "Baiklah, tapi pesan ibu, jika kamu menikah dengan anaknya, jangan kamu ambil perawannya sampai usianya 17 tahun. Dia tahu bagaimana sakitnya ketika usia yang masih sangat belia harus kehilangan perawan. Walaupun itu bukan anaknya, tapi dia bisa membayangkan sakitnya. Apalagi melihat tubuh Dodit yang besar, membuatnya merasa kasihan dengan anak kecil itu." Dodi dan ibunya duduk di ruang tamu bersama dengan ketiga istri Dodi. Tidak berapa lama, Dodi datang bersama dengan anaknya yang baru saja pulang sekolah. Anak kecil itu mengenakan rok berwarna biru dengan rambut dikuncir kuda. Melihat tubuh anak kecil itu yang kurus kerempeng membuat Dodi tidak tertarik, tapi dia tetap pada pendiriannya, menikahi anak kecil itu sampai dia mendapatkan kekayaan Dodi. "Bisa kita mulai?" ujar Dodi. Dodi membawa anaknya duduk di sebelahnya. "Ada apa, Pak?" tanya anak kecil yang bernama Bunga. Dodi tidak siap mengatakan kepada anaknya. Begitupun ketiga istrinya tidak siap menjelaskan kepada Bunga. "Apa kamu mau menikah?" Pertanyaan dari Dodit membuat semua langsung menoleh ke arahnya. Anak kecil itu menggelengkan kepalanya. "Aku masih mau sekolah," sahutnya. "Bagus, sekolah nomor 1. Tapi bapakmu telah menjodohkan kita." "Apa?" Dodi kaget dan hampir teriak, tapi tatapan Dodit membuatnya takut. Anak kecil itu langsung menoleh ke arah ibu dan bapaknya. "Apa itu benar, Bu?" Ibunya hanya menundukkan kepalanya. "Apa itu benar, Pak?" tanya Bunga lagi. Dengan berat hati Dodi menganggukkan kepalanya. "Ah!" anak kecil itu teriak sekencang-kencangnya. "Aku belum mau menikah," teriaknya. "Asal kalian tahu, aku belum datang bulan dan kalian mau menikahkanku," teriaknya menangis. Pendengar itu membuat Nani kasihan. "Dit, lebih baik gak usah," bisik ibunya. "Tenang adik kecil, kamu tetap bisa sekolah dan kita akan merahasiakan pernikahan kita," ujar Dodit yang tetap pada pendiriannya. Dia tidak akan keluar dari rumah itu. Kakinya telah telanjur masuk ke dalam rumah yang menurutnya sangat bagus untuk ukuran orang di kampungnya. "Aku gak mau," teriak anak kecil itu sembari menangis. "Kamu lihat, cara menangisnya masih seperti anak TK. Dan kamu masih kekeh menikahinya," bisik ibunya yang tidak yakin anak kecil itu bisa bersikap dewasa nantinya. "Bagaimana Pak Dodi? Kapan pernikahan kami dilaksanakan?" tanya Dodit. "Bisa kami membicarakan ini sebentar?" pintanya. Dodit menganggukkan kepalanya. Pria tua itu segera masuk ke dalam ruang kerjanya bersama dengan ketiga istrinya dan anak sulungnya dari istri pertama. "Bagaimana ini, Mas?" tanya istri pertama cemas. "Aku gak mau menikah," tangis Bunga lagi. "Tenang Bunga," istri ketiga menenangkan Bunga. Pak Dodi dan istri pertama mulai merembukkan itu sampai mereka mengambil sebuah kesepakatan yang akan diucapkan di hadapan Dodit dan Nani. "Anak muda," ujar Pak Dodit. "Iya mertua," sahutnya. Dodi langsung menghela nafasnya dengan kasar. "Kami akan memberikan kebun teh kami sebesar 500 meter untukmu, tapi dengan syarat batalkan semuanya," pintanya. Dodit mengerutkan dahinya.
Dia menatap ke arah ibunya, lalu menatap ke arah keluarga Dodi. Dia beranjak dari kursi, lalu berjalan mondar-mandir di ruangan itu, membuat semua orang ikut memperhatikannya. Lalu dia menatap ke arah jendela, melihat suasana di luar sana. Tidak, sahutnya. Dan membuat Bunga pingsan, begitupun istri pertama juga pingsan. Bersambung.